Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Senora dengan NIM 098 dari kelas C Manajemen Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang departementalisasi biaya overhead pabrik yang merupakan materi dari akuntansi biaya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani biaya overhead pabrik. Slide berikutnya yaitu langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Sekarang kita masuk dalam slide ketiga yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Di samping departemen produksi tersebut, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen produksi untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Sebagai contoh, dalam perusahaan percetakan, produk diolah menjadi 3 tahap produksi, yaitu tahap penyesetan, tahap pencetakan, dan tahap penjilitan. Oleh karena itu, perusahaan percetakan biasanya membentuk 3 departemen, yaitu departemen penyesetan, departemen cetak, dan departemen penjilitan. Nah, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama, penafsiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran, yakni dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Tahap yang kedua yaitu penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen, yaitu setelah biaya overhead langsung ditafsirkan untuk setiap departemen, langkah berikutnya adalah menafsirkan biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Biaya tidak langsung departemen ini kemudian didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, yakni dalam rangka penentuan tarif biaya-biaya overhead pabrik tidak langsung, departemen harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Tahap yang keempat yaitu menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Setelah selesai dilakukan distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, langkah selanjutnya dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik ke departemen adalah menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen dalam tiap-tiap departemen. Biaya overhead pabrik pada departemen ini kemudian dipisahkan menurut berlakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Slide selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi, yakni setelah anggaran biaya overhead pabrik per departemen disusun, langkah selanjutnya dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah mengalokasikan biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi yang menikmati jasa departemen pembantu. Pada umumnya, tarif biaya overhead pabrik hanya dihitung untuk departemen-departemen produksi saja, karena pengolahan bahan baku menjadi produk biasanya terjadi di departemen produksi. Oleh karena biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk tidak hanya terdiri dari biaya yang terjadi dalam departemen-departemen produksi saja, melainkan meliputi pula biaya overhead yang terjadi di departemen-departemen pembantu, maka dalam rangka penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara berikut, yaitu yang pertama menggunakan metode
alokasi langsung, dan yang kedua menggunakan metode alokasi bertahap. Metode alokasi langsung, dalam metode alokasi langsung biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen yang pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Tahap yang kedua yaitu metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Nah, slide selanjutnya, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Tarif pembebanan biaya overhead pabrik dihitung dengan cara membagi total biaya overhead pabrik departemen produksi setelah menerima alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Slide selanjutnya yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yakni apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi untuk menampung biaya produksi di dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan perlu dibentuk untuk tiap departemen produksi. Pencatatan yang kedua yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, yakni untuk mengumpulkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dalam buku besar dibentuk rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lagi sesuai dengan pembagian departemen pembantu dan departemen produksi. Pencatatan yang ketiga yaitu penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, yakni untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang di muka dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen adalah sebagai berikut. Dan pencatatan yang terakhir, yang keempat, yaitu penentuan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik, yakni untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Pada akhir periode akuntansi dihitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. Nah, ini merupakan jurnal dari akuntansi biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode full costing, yaitu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka berikut jurnalnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi, berikut jurnalnya. Pemindahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen, berikut jurnalnya. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi, berikut adalah jurnalnya. Kemudian penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, berikut jurnalnya. Kemudian berikut jurnal penentuan biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variabel costing. Tadi itu merupakan akuntansi biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode full costing. Sekarang kita masuk dalam metode variabel costing. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas perbedaan akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variabel costing dan akuntansi biaya dengan metode full costing. Adapun perbedaan dalam metode variabel costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, pada saat biaya overhead pabrik terjadi baik di departemen pembantu maupun di departemen produksi, dilakukan pencatatan biaya tersebut ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke departemen tertentu. Kemudian, pada akhir periode akuntansi tertentu, misalnya pada akhir bulan, dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dengan memindahkan unsur-unsur biaya variabel ke dalam rekening biaya overhead pabrik variabel departemen tertentu ke rekening biaya overhead pabrik tetap departemen tertentu.
Kemudian pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk untuk mengikuti urutan pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam metode variable costing, berikut disajikan jurnal-jurnalnya. Nah, berikut pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk, yaitu yang pertama jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut adalah jurnalnya. Berikut adalah jurnal pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dan jurnal pemisahan biaya overhead pabrik. Dan jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, dan jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya ke rekening laba rugi. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai materi departementalisasi biaya overhead pabrik mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih.